Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa kalian tahu apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui dan memahami suatu hal. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mencari informasi penting dalam sebuah teks. Nah, berikut akan Ibu jelaskan cara-cara untuk mengetahui informasi penting dalam sebuah teks. Silahkan disimak. Cara memperoleh sebuah informasi dari teks yaitu pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Ketiga, menentukan kalimat utama dan ide pokok pada setiap paragraf. Keempat, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan kalian untuk memperoleh informasi dari teks tersebut. Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Apa saja kata tanya tersebut? Nah, kata tanya tersebut ada apa? Misalnya, apa kamu sudah makan? Di mana? Di mana rumahmu? Kapan? Kapan kamu pulang? Siapa? Siapa yang tidak hadir hari ini? Mengapa? Mengapa dia tidak hadir? Bagaimana? Bagaimana keadaanmu hari ini? Berapa? Berapa usiamu? Nah, seperti itu ya contohnya. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Sebelum kita membaca teks berikut ini, kita harus mengetahui apa itu peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Peta pikiran juga bisa dibuat secara kreatif, misalnya menggunakan gambar yang menjelaskan informasi di dalamnya. Nah, sekarang kalian bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Jaga kesehatan selama pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang beresiko tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Yang kedua, selalu menggunakan masker dengan tepat sesuai imbauan WHO saat berada di tempat umum. Yang ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan saat berada di tempat umum. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat dan bersih serta hanya keluar rumah atau ke tempat umum jika diperlukan. Cara mencegah penularan COVID-19 harus diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, mulai dari membiasakan diri saat di rumah hingga saat berada di tempat umum. Sekarang kita lihat peta pikiran sesuai dengan teks yang telah kalian baca tadi. Yang berjudul Jaga Kesehatan Selama Pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Pertama, mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Agar tidak semakin banyak orang yang sakit.
Kemudian, apa informasi yang disampaikan dalam teks? Cara mencegah penularan COVID-19. Kemudian, gimana cara kita mencegah penularan COVID-19? Di rumah dengan mengurangi di tempat umum. Siapa yang harus mencegah penularan COVID-19? Semua orang, karena siapa saja berisiko tertular. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak, dan berperilaku hidup sehat. Kapan kita harus mencegah penularan COVID-19? Selama masa pandemi masih berlangsung. Nah, ini ada 6 kata kunci, kata tanya. Ada satu ya yang belum. Nah, tidak semua harus kita gunakan, tapi kita cocok-cocokkan bagaimana yang pas untuk ke beberapa kata kunci yang ada. Ini yang tidak ada adalah mengapa, apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan. Yang tidak ada adalah berapa. Nah, jadi tidak semuanya karena kita lihat teksnya. Apakah di teks itu menjelaskan berapa? Misalnya kecuali teks tersebut menjelaskan korban COVID-19 saat ini ada sekian gitu. Itu bisa kita tambahkan di sini berapa jumlah korban, bisa ya. Seperti yang kalian ketahui, salah satu gejala pada COVID-19 yaitu mengganggu pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas kalau manusia bernapasnya dengan paru-paru, ya kan? Kalau hewan bernapasnya apa saja, menggunakan apa saja. Nah, yang pertama ada sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernapas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Ini dikarenakan cacing hidup di dalam tanah dan menyukai tempat lembab. Permukaan kulit yang basah dan berlendir memudahkannya menyerap oksigen. Kemudian ada sistem pernapasan serangga atau insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea. Udara masuk melalui stigma atau sprichles. Contoh hewan serangga yakni semut, nyamuk, lalat, belalang, lebah, capung, dan jangkrik. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga. Lubang ini disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sama seperti hidung, sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, kalau manusia itu kan untuk keluar masuknya udara itu hidung. Kalau di serangga itu namanya stigma. Selanjutnya ya, sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis. Warnanya merah karena mengandung pembuluh darah. Untuk menarik napas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Kemudian, katup insang terbuka, mengeluarkan karbon dioksida dan air. Mulut ikan pun tertutup. Seperti halnya pada manusia, bernapas memerlukan oksigen dan ketika kita menghembuskan napas itu mengeluarkan karbon dioksida ya, sama juga terjadi pada hewan, pada ikan ya. Kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang lanjut ke sistem pernapasan amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Mereka bisa hidup di air dan di darat. Contoh hewan amfibi yakni kodok, salamander, sesilia, dan ada beberapa lagi, contohnya kayak kepiting gitu ya. Nah, sebelum menjadi katak, kecebong bernapas dengan insang. Setelah menjadi katak atau kodok dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Berbeda dengan salamander, setelah dewasa, salamander tidak tumbuh paru-paru.
salamander menggunakan kulitnya untuk bernapas. Hampir seluruh hewan amfibi memiliki kulit yang juga berfungsi sebagai organ pernapasan. Nah, amfibi ini mirip kayak cacing ya. Kalau cacing kan pakai kulit, dia juga pakai kulit. Bedanya, amfibi ini ada beberapa yang dari kecil gitu ya. Kalau kodok dari kecil dia bernapas kecebong ya, bernapas dengan insang. Setelah dia besar menjadi katak dewasa, kodok dewasa menggunakan paru-paru. Kalau salamander dia bernapas seluruh hidupnya, dia bernapas menggunakan kulit ya, beda. Nah, sekarang ke sistem pernapasan pada reptil. Reptil itu ada banyak ya. Reptil disebut juga hewan melata atau hewan yang merayap. Contoh reptil yakni kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak. Nah, ini yang Ibu contohkan ini ada ular, ada komodo, ada iguana, ada apa ini? Buaya. Nah, ada ular, komodo, iguana, dan buaya. Nah, reptil bernapas dengan paru-paru seperti pada mamalia ya. Sekarang kita ke selanjutnya. Ada sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung seperti halnya mamalia bernapas dengan paru-paru. Paru-paru burung tak seperti mamalia yang mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas. Paru-paru digunakan ketika burung tidak terbang. Ya, paru-paru pada burung digunakan ketika tidak terbang. Burung juga bernapas dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara adalah kantung tempat menyimpan udara. Alat ini digunakan burung untuk bernapas ketika terbang. Ini karena burung membutuhkan udara yang sangat banyak ketika terbang, bahkan melebihi mamalia. Karena paru-parunya kecil, burung membutuhkan alat pernapasan tambahan. Kurang lebih tiap burung memiliki 9 kantung udara atau pundi-pundi udara tadi ya. Nah, jadi si burung ini dia ketika dia tidak terbang, dia bernapas menggunakan paru-paru. Tapi ketika dia terbang, dia bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Kurang lebih ada 9 ya, atau kantong udara. Jadi selama dia tidak terbang, dia menghirup udara sebanyak-banyaknya, yang mana udara tersebut disimpan di pundi-pundi udara. Setelah dia terbang, maka dia bernapas dengan pundi-pundi udara tadi. Bedanya dengan mamalia, burung ini paru-parunya, kalau mamalia kan kalau bernapas paru-parunya kembang kempis gitu, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Kalau burung paru-parunya tetap, dia tidak ada perubahan ketika dia bernapas. Oke, yang selanjutnya. Sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia adalah hewan menyusui. Mamalia ini terbagi dua. Ada yang di darat dan ada yang di laut. Kalau di darat, kalian pasti sering menjumpai ya, seperti sapi, kelinci, kambing, kucing, kuda, dan lain-lain. Termasuk manusia. Manusia juga adalah jenis mamalia ya, cuman manusia ya. Kemudian kalau yang di laut itu ada ikan paus, ada dugong. Ini dugong ya. Nah, ini ikan paus, ini dugong. Ada singa laut, ada anjing laut juga, ada lumba-lumba. Nah, ini ya ikan paus, dugong, singa laut, lumba-lumba. Dia bernapas menggunakan paru-paru. Mereka ini melahirkan seperti halnya manusia. Nah,
Manusia dan hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, baru ke paru-paru. Mereka ini termasuk juga manusia, melahirkan dan menyusui. Jadi kita jenisnya mamalia ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.